Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani thullab wa akhwati at-thalibat bidayatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam kali ini kita akan melakukan tutorial dalam pendaftaran S1 Libya, yang mana sebenarnya dalam pendaftaran S1 Libya ini sistemnya persis dengan sistem website jika teman-teman sudah pernah daftar Ka'dat Lugawi di Lipia Jakarta. Jadi memang tidak ada perbedaan antara sistem website ketika daftar Ka'dat Lugawi Jakarta dan juga ketika teman-teman mendaftar ke S1 Lipia. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita langsung coba ya tutorial pendaftarannya seperti apa. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk. Pertama kali kita akan membuka yang namanya browser ya. Dan ini ada namanya browser lipia.id. Lipia.id. Ini teman-teman bisa akses. Langsung saja tulis lipia.id. Dan ini insya Allah mafhum ya teman-teman semua. Kapan bidayatu tasjil, nihayatu tasjil, ikhtibarat, tahriyah, al-muqabalat, asyaksiyah, dan lain sebagainya. Sampai i'lan asma'il maqbulin. Ini semua jelas. Dan ini kita apresiasi karena dulu itu di Lipia, untuk Lipia Jakarta tidak ada deadline sedetail ini sebelumnya. Dan untuk sekarang Alhamdulillah sudah dibuat deadline sedetail ini dan perlu kita apresiasi. Nah, sekarang kita ada di home. Di sini KTP dan password kita tidak punya karena kita belum mendaftar. Jadi kita langsung masuk ke Tasdil Qobul. Mendaftar yang ada di sini tombolnya. Oke, Tasdilul Qobul. Ya, di sini kita diminta menunggu. Baik, teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan diminta mengisi berbagai macam data. Tips pertama dari kami adalah sebelum teman-teman mengisi semua hal ini, teman-teman harus sebaiknya ya, bukan harus, sebaiknya menyalin terlebih dahulu entah itu di Microsoft Word atau di Notes dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah teman-teman semua ketika mungkin ada kesalahan atau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa dengan mudah menyalin kembali apa yang sudah ditulis. Contoh seperti ini ya. Di sini Anda telah membuat gitu ya, teks-teks yang akan dimasukkan ke dalam pendaftaran, mulai dari nomor KTP, alamat, password, dan lain sebagainya. Juga email. Jadi nanti tinggal copy dan paste. Oke, kita langsung contoh saja. Ini mudah insya Allah. Nama sesuai KTP. Nah, saya sudah ada di sini. Ini contoh ya, namanya Abbas Ahmad Saputra. Oke, dan kemudian nama ayah beliau, Soleh Saputra. Kemudian nama Arabik dari Abbas Ahmad ini. Nah, siapa? Abbas Ahmad Saputra. Ini sudah ada nama Arabiknya, sudah Anda tulis. Kemudian nama bapaknya yang berbahasa Arab, Soleh Saputra. Oke. Kemudian di sini nomor KTP. Nah, nomor KTP teman-teman semua harus ingat ya, jangan sampai lupa nomor KTP-nya. Nah, di sini sudah Anda catat ya, nomor KTP. Oke, nomor KTP. Nomor KTP itu ada 16 digit. Jadi jika kurang atau lebih, sistemnya akan menolak. Password. Apa itu password? Nomor KTP dan password akan digunakan ketika teman-teman ingin mengedit berkas atau ingin mendownload kartu pendaftaran ya. Oke, password. Kelamin laki-laki, zakar atau unsa, zakar jurusannya apa? Di sini kita ambil saja al-lughah al-arabiyah ya. Pilih kota, maksudnya ini Lipia cabang mana? Tentunya S1 hanya ada di Jakarta dan pilihannya hanya ada Jakarta. Alamat sesuai KTP. Pertanyaannya lebih baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia.
kalau dari pandangan anak pribadi, anak lebih condong ke bahasa Indonesia. Mengapa? Karena ujung-ujungnya yang memeriksa berkas teman-teman semua itu kebanyakan syu'unut tulab atau pegawai Libya yang berkewarganegaraan Indonesia dan juga tentunya mereka paham bahasa Arab. Jadi mungkin ada sebagian daerah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, syu'un itu bingung ini daerah mana gitu kan. Jadi makanya di sini saya menggunakan bahasa Indonesia walaupun sudah jaga-jaga berbahasa Arab. Oke. Tanggal lahir di sini kita ambil ini ya. Nah, teman-teman kalau geser ini ke kanan ya, ke kanan saja biar lebih kecil. Oke, kita ambil saya 2003 Mei tanggal 8. Ini contoh. WhatsApp-nya berapa? Oke, nomor WhatsApp-nya kita copy paste sini ya. Emailnya apa? Emailnya kita copy paste juga. Gitu. Ini solusi yang memudahkan teman-teman karena kita mendengar ada sebagian teman-teman mengalami masalah ketika mengetik langsung di website. Dan saya menemukan dua japrian WhatsApp yang mengeluhkan tidak bisa menulis bahasa Arab seperti ini, gitu ya. Abbas dan Soleh ini mereka sulit menulis bahasa Arab langsung di website. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah teman-teman bisa menulis di aplikasi lain dan tinggal mengcopy paste tulisan bahasa Arab tersebut. Rata-ratanya kita anggap saja 91, nama sekolahnya, nah di sini kita ambil contoh nama sekolahnya MAN 10 ya, Jakarta Selatan. Ini contoh saja. Alamat sekolahnya mungkin Anda samakan ya sama yang di atas ini untuk mempermudah tutorial ini. Alamat sekolahnya Anda samakan ya. Dan kemudian tahmil mustanadat, upload file-file berkas-berkas al-matlubah yang diminta. Ala syakal PNG, harus dalam bentuk PNG. Jadi jika bentuknya PDF atau JPEG, teman-teman wajib mengubahnya. Mengapa? Jika tidak diubah, maka otomatis ditolak oleh sistem. Seperti itu ya. Bagaimana cara mengubah ke PNG? Zaman sekarang teman-teman semua sudah banyak sekali aplikasi yang dapat mengubah file-file ke PNG. Jadi kita tidak menjelaskan hal itu. Ini menjadi PR teman-teman semua bagaimana caranya belajar secara mandiri untuk mengkonvert file ke PNG. Ustadz, file saya itu ukurannya lebih dari 1 MB. Apakah bisa diupload? Tidak bisa. Nanti otomatis sistem akan menolaknya jika lebih dari 1 MB. Bagaimana cara menguranginya agar filenya berukuran entah itu sekian ratus kilobyte atau sekian puluh kilobyte? Bagaimana caranya? Caranya adalah silakan googling sendiri gitu ya. Kalau Anda pribadi menggunakan aplikasi Paint, dan banyak sekali aplikasi yang teman-teman bisa gunakan untuk memperkecil ukuran dari file tersebut. Jadi ini masalah teknis yang sangat mudah, solusinya banyak tersedia solusinya di internet. Oke, foto. Nah, di sini kita lihat, oke, Anda pribadi sengaja tidak menggunakan foto asli. Kenapa? Karena kemarin sempat kita membuat tutorial menggunakan file asli dan itu di-ban oleh YouTube. Kata YouTube, ada file-file yang ini ya sensitif yang tidak boleh ditayangkan di YouTube. Jadi video tutorial yang pernah kita upload itu di-ban oleh YouTube. Makanya di sini kita tidak mengupload yang asli ya. Ini foto 3x4 background bebas. Background bebas, entah itu biru, atau merah, atau putih. Asalkan jangan backgroundnya di kebun, atau backgroundnya ini ya, ketika teman-teman sedang jalan-jalan, ini menandakan ketidakseriusan teman-teman. Jadi cari foto yang serius. Dan sekarang sudah banyak AI ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman males ke foto studio, bisa AI yang mengganti wajah teman-teman, maksudnya mengganti backgroundnya untuk menjadikan background yang lebih formal. Ijazah, ini ijazah SMA ya, ijazah SMA. Ada yang protes, Ustadz, ijazah SMA saya itu nilainya di bawah 90. Padahal syaratnya kan nilainya untuk daftar 90. Sementara saya ini alumni adat Lugawi gitu ya.
Bagaimana jawabannya? Nah, bagi teman-teman alumni Adat Lugawi yang ijazah SMA-nya nilainya di bawah 90, itu tidak apa-apa, upload saja walaupun nilai SMA-nya di bawah 90. Mengapa? Karena memang pihak Liba tuh paham, kalau teman-teman daftar S1 pakai ya, berarti ijazah SMA-nya hanya formalitas untuk diupload, dan Lipia akan melihat ke nilai ijazah idatnya. Begitu juga jika teman-teman daftar dengan tujuan ijazah SMA dan teman-teman belum pernah idat atau nilai idatnya malah di bawah nilai SMA, maka di situ teman-teman cukup upload ijazah SMA tanpa perlu upload ijazah idat. Transkrip nilai. Apa itu transkrip nilai? Transkrip nilai itu adalah halaman belakang dari ijazah, gitu ya. Jadi di sini bukan transkrip rapot, bukan rapot ya. Biasanya ijazah itu halaman belakang ada nilai dan disitulah yang dinamakan transkrip nilai. SKCK, nah ini teman-teman SKCK bebas ya. Entah itu SKCK untuk dalam negeri, luar negeri, SKCK bekerja, SKCK dan lain sebagainya, itu semuanya bisa. Yang penting SKCK dari kepolisian dan bukan surat kelakuan baik. Ingat teman-teman ya, bukan surat kelakuan baik, tetapi SKCK kepolisian titik. Karena pengalaman ada sebagian yang upload SKKB gitu, itu bermasalah. Surat keterangan dokter ya. Oke, surat keterangan dokter. Nah, di sini bebas teman-teman. Mau dari puskesmas, klinik, RSUD, dan lain sebagainya. Bahkan Anda punya pengalaman ya. Ketika dulu mendaftar, Anda mencari surat kesehatan dokter di salah satu klinik di Jakarta Selatan, di daerah eh, Petukangan sini ya. Dan itu ketika kita bilang ke petugas kliniknya, saya ingin membuat surat keterangan sehat. Petugas kliniknya langsung memberikan kertas, kasih nama kita, nama, berat badan, dan juga tinggi, langsung dikasih tanda tangannya cap dokter yang berbentuk cap gitu. Jadi tantangan dokter berbentuk cap, kita diberikan itu dan udah beres. Tanpa diperiksa apapun, tanpa ada pemeriksaan apapun, kita langsung diberikan surat keterangan sehat. Dan ini kita lihat ada di beberapa klinik seperti ini. Tapi memang ini mudah ya, mudah tapi memang kita juga bingung, kok tidak diperiksa sama sekali. Cuma ditulis nama, berat badan, tinggi badan, langsung dicap oleh cap dokter. Dan tidak perlu surat bebas TBC ya, tidak perlu surat bebas TBC. Oke, KTP ini ingat ya, KTP di halaman belakangnya, bukan halaman depan. Karena KTP halaman depan itu tidak ada data yang bisa dilihat. Oke, kemudian host lekheri jil'ida dilogawi fil mahadi wa furu'ih. Nah, sekarang ini khusus untuk alumni Lipia. Oke, di sini jika teman-teman alumni Adat, maka teman-teman bisa tulis saya alumni Idat mana. Contohnya saya alumni Idat Medan dan diupload filenya, syahadah idatnya ya, diupload. Nah, kemudian nilai idatnya berapa? Kita ambil nilai idatnya 91 gitu ya. Contoh saja. Oke. Ustadz, jika nilai idat saya lebih besar dibandingkan nilai idat SMA, maka nilai mana yang diupload, dimasukkan ke ini? Upload nilai idatnya saja. Jadi ini maksudnya masukkan nilai idat 91 dan ini 91 juga. Contohnya ini ada orang nilai SMA-nya 85, nilai idatnya 91. Maka di sini masukin 91, di bawah masukin 91. Tujuannya apa? Kalau teman-teman masukin 85, sementara teman-teman syariah itu akan tertolak gitu. Padahal teman-teman niatnya daftar pakai ijazah yang adat. Jadi di sini tulis ijazah idatnya jika teman-teman daftar dengan ijazah idat. Maksudnya nilai idatnya ya. Tetapi jika nilainya sama-sama bagus, maka teman-teman bisa yang satu ini dengan nilai ijazah SMA asli, yang bawah masukin nilai ijazah idat asli. Kalau nilai SMA-nya dan idatnya sama-sama bagus di atas 90. Oke, toib, health gitu ya. Di save. Bagaimana? Apakah bisa? Kita lihat. Ya, bisa kan? Alhamdulillah. Mudah, tidak ada kendala. Tuh.
Lancar semuanya? Sama tasjil bin najah waffaqakallah. Yumkin tasjil dukhul wa tahmil bitaqat tasjil gitu ya, Al-Maidani. Nah, di sini teman-teman semua, sekarang kita ingin mendownload kartu pendaftaran. Bagaimana caranya? Caranya adalah masukin nomor KTP. Oke, saya sudah mencatat di sini, jadi mudah. Masukin nomor KTP, kemudian masukkan password yang tadi. Oke ya, masukkan password. Oke, udah. Tasjilud dukhul, kita login ke akun yang tadi sudah terdaftar. Nah, di sini ya ada beberapa pilihan. Apakah teman-teman ingin melihat berkas yang sudah diupload? Di sini ada al-malaf asyaksi, ya, ada di bawah, ada di kiri juga ya, ada di kanan bawah, ada di kiri atas. Atau taghyir kalimatul murur, ganti password, ada di sini dan juga ada di sini ya. Tuh, jadi ada di tengah, ada di bawah, atau tasdil khuruj, ini logout. Nah, sekarang kita ingin mendownload kartu pendaftaran ini, tahmil bitaqati tasjil. Nah, oke, sudah ya. Kita mendownload bitaqati tasjil, kartu pendaftaran. Kita tunggu dulu, sedang proses download. Ini agak lama nih. Kenapa ini? Oke, mungkin ini terlalu lama ya. Ana langsung ambil contoh kelas pendaftaran download yang sudah Ana download sebelumnya. Oh, ini masih proses, alhamdulillah sudah ini berjalan. Kita tunggu dulu. Oke, ya kita lihat. Ya, inilah hasilnya ya. Di sini teman-teman akan ada namanya rokom tasjil, nomor pendaftaran. Kemudian semua kita cek datanya, alhamdulillah benar semua. Zakar Indonesia, unwan hali, rokom jawal, HP, email, asal sekolah, dan juga alamat sekolah. Oke, dan ini fotonya ya, fotonya karena saya hanya menggunakan foto putih dan teks jadi seperti ini. Baik, cukup ya. Insya Allah ini mudah dan alhamdulillah tadi tidak ada kendala sama sekali ketika mendaftar. Al-an naftah lakum fursah soal wal istifsar haula tasjil fi ma'hadil ulum. Nah, sekarang kita buka forum pendaftar ini, pertanyaan bagi teman-teman semua, ikhwan dan ikhwat, tulab dan tolibat. Tapi sebelum itu, saya ingin stop share dulu. Baik. Nah, ini kita langsung jawab pertanyaan yang chat dulu ya. Tadi saya melihat ada satu chat yang bertanya. Oke. Jadi teman-teman bagi yang sudah jelas, ya kalau mau log out, kalau mau live silahkan, mau lanjut silahkan, kita bebas ya. Yang mau nanya bisa stay di sini, yang mau out silahkan. Ada yang bertanya, usut untuk SKCK luar negeri yang ada batas masa berlakunya, apakah bisa untuk didaftarkan? Maksudnya sudah lewat batas masa. Wah, ini jawabannya ini ya. Jika SKCK-nya sudah lewat masa berlakunya, maka harus buat SKCK yang baru. Karena Libya meminta SKCK yang masih berlaku. Jika masa berlaku SKCK-nya sampai 19 November, yang mana itu merupakan waktu terakhir pendaftaran, ini tidak mengapa, karena ketika mendaftar SKCK-nya masih berlaku. Tetapi ketika mendaftar SKCK-nya sudah habis masa waktunya, maka tidak bisa. Oke, Ustaz, oke. boleh Kita baca bertanya? chat dulu ya. Kemudian, apakah bisa membulatkan nilai jika nilainya koma? Oke, iya. Kita memang diharuskan membulatkan nilai. Mengapa? Karena memang sistem Lipia itu tadi belum saya contohkan ya. Itu memang mereka ketika kita memasukkan nilai yang koma itu tidak bisa ada komanya. Jadi kita menggunakan kaidah pembulatan MTK seperti biasa. Contoh 91,3 berarti dibulatkan 91. 91,5 dibulatkan menjadi 92. 91,8 dibulatkan menjadi 92 dan lain sebagainya. Saya ingin daftar IDAT. Maaf, saya ingin daftar syariah.
nilai saya SMA 89,7 dibulatkan ke 90. Apakah bisa mendaftar? Kami menjawab coba saja gitu. Walaupun memang jik itu dibulatkan 90, tapi kan aslinya di bawah 90. Kemungkinan besar itu ditolak oleh Lipia ya. Jadi memang wajib dibulatkan. Apakah share KTP bagian yang ada foto? Iya, share KTP bagian yang ada fotonya. Kemudian kalau di ijazah nilai rata-rata 85 sampai 90. Gak pas 90 semua, tapi nggak paham ya. Ini Anda nggak paham pertanyaannya. Dari saudari Fatimah Aulia, mungkin nanti pertanyaannya bisa lewat ini ya, percakapan. Maksudnya bisa lewat eh, voice atau diketik ulang. Anda nggak paham. Maksudnya nilai rata-rata 85 sampai 90. Anda nggak paham. Afwan. Afwan Ustadz bisa mendaftar pakai ijazah pondok atau lebih baik ijazah SMA? Jawabannya bisa mendaftar pakai ijazah pondok, sangat-sangat bisa gitu ya. Sangat-sangat bisa dan banyak teman-teman yang bisa mendaftar dengan ijazah pondok dan sukses diterima di Lipia. Namun, perlu teman-teman ketahui ya, jangan sampai mendaftar pakai ijazah daurah syariah. Misalnya ada daurah syariah 3 bulan, ada ikhtibarnya, ada nilainya, teman-teman daftar pakai ijazah daurah syariah, maka itu tidak bisa ya, karena memang yang diminta adalah ijazah SMA, entah itu pondok bisa atau SMA yang negeri. Jika teman-teman nilai SMA-nya kurang dan nilai pondoknya bagus, coba mendaftar pakai ijazah pondok. Dan jika teman-teman berasal dari pondok-pondok yang banyak anak lipianya, seperti Al-Irsyad, atau Bukhari, atau Husnul Khotimah, atau apalagi dan yang sebagainya ya, Arisalah atau pondok-pondok lainnya, itu biasanya Lipia itu udah paham, oh ini pondoknya udah banyak alumninya di Lipia, jadi mereka juga paham dan juga bisa diterima di tersebut. Tapi kalau pondoknya itu tidak ada alumni atau tidak ada mahasiswa Lipia sama sekali, nah ini khawatir juga teman-teman, karena memang pernah kejadian sekali aja ya, saya temukan ada yang daftar ijazah pondok dan itu ditolak. Setelah kita teliti, ini bukan ijazah pondoknya yang bermasalah, tapi memang pondoknya itu masih baru dan tidak ada anak Lipia yang di sana. Jadi dia anak pertama yang mendaftar Lipia dan itu dianggap asing oleh Lipia. Jadi dianggap ini ijazah apa gitu. Jadi memang bagi teman-teman yang merasa pondoknya sudah banyak anak Lipianya, itu silahkan daftar saja dengan ijazah pondok. Dan bagi pondok yang merasa belum ada anak Lipianya, jika ingin mencoba silahkan ya. Di sini kita tidak menyalahkan jika teman-teman ingin mencoba, karena Lipia itu terkadang untung-untungan gitu. Oke, pusat misalnya nilai IDA 88 dan SMA 91. Berarti masukkan di atas yang 91 dan di kolom khusus IDA 88 kah? Nah, kalau seperti ini, nah ini pernah kejadian salah satu ini ya, alumni ITAF juga, beliau itu ijazah SMA-nya bagus, ijazah IDAT-nya di bawah 90. Nah, kalau kasus seperti ini disarankan untuk mendaftar dengan nilai SMA saja tanpa dengan nilai IDAT gitu. Mendaftar dengan nilai SMA saja dan IDAT-nya itu tidak usah dimasukkan. Gitu teman-teman ya. Namun, jika teman-teman merasa saya kan sudah IDAT 2 tahun gitu. Nanti kan biasanya kuota kelas itu yang paling banyak diterima anak idatnya kan daripada anak langsung, karena memang kita lihat biasanya yang anak kenal ya di kelas syariah itu bisa dibilang jika ada 50 anak syariah dalam satu kelas, itu biasanya nggak maksudnya ini tidak menganggap semuanya, 45 anak itu alumni idat, 5-nya anak langsung SMA. Jadi Livia memang memberikan kesempatan lebih besar kepada alumni IDAT untuk diterima dan juga memberikan kesempatan alumni SMA langsung untuk diterima walaupun kuotanya memang disengaja lebih banyak untuk alumni IDAT. Jadi untuk saudara Arsia ini memang daftarnya pakai nilai SMA saja.
dan jika masuk nilai idat itu sebaiknya tidak diupload. Tapi tunggu dulu ya, ini Ana ingin takkit lagi kepada Syuun yang sekarang karena jawaban yang Anda sampaikan tadi itu merupakan jawaban dari Syuun di periode sebelumnya. Mereka mengatakan jika nilai idahnya kurang, maka cukup pakai nilai SMA saja. Dan untuk Syuun kali ini, Anda perlu mentakkit lagi apakah ada perubahan kebijakan atau tidak. Jadi bisa ditunggu dulu ya, nanti jawaban lebih yakinnya seperti apa. Kemudian, maksud KTP halaman belakang itu yang mana Ustadz? Yang ada datanya, yang ada nama, foto gitu kan, gitu. Oke Ustadz, Anda mau submit semuanya, tapi ada kendala, tertulis nama bahasa Arab Anda belum tertulis. Padahal sudah Anda tulis. Bagaimana? Nah ini solusinya adalah, pertama, memang jika daftarnya pakai HP itu dikhawatirkan seperti ini teman-teman ya. Jadi memang anak pribadi tidak berani daftar pakai HP. Mengapa? Karena secara tampilan pun kan kalau HP itu kepotong kan kadang itu kepotong segala macam dan juga secara apa ya banyak hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahan teknis jika mendaftar pakai HP. Jadi solusi pertama bisa daftarnya pakai laptop. Seperti tadi ya, ketika anak tutorial kepada teman-teman semua, tadi tidak ada satupun masalah ketika anak mendaftar. Padahal data yang Anda masukkan itu data-data ini ya, asal-asalan dalam artian hanya untuk tutorial, tapi tidak ada masalah. Jadi teman-teman yang kesulitan mendaftar dengan HP, coba bisa dengan laptop, bisa minjam laptop temannya, atau jika ada warnet mungkin, atau laptop di ruang guru, atau lain sebagainya. Atau jika tidak ada laptop sama sekali, bisa dengan cara yang kedua, yaitu menuliskan semua berkas pendaftaran dalam sebuah file, dan teman-teman tinggal mengcopy paste dari situ. Seperti ini ya contohnya nih. Contohnya, anak tadi gak ngetik sama sekali ketika daftar kan? Karena apa? Karena anak itu sudah menuliskan semuanya di sini. Jadi tinggal copy paste, dan tidak ada masalah sama sekali, alhamdulillah. Kemudian, untuk kolom upload nilai ijazah, idat lugawi, jika misalnya dia baru lulus SMA dan belum punya ijazah lugawi, apakah diisi? Jawabannya dikosongkan saja dan langsung hifz dan langsung daftar. Karena memang jika teman-teman tidak punya ijazah idat lugawi, itu bukan syarat wajib ya. Bisa dilihat di website pendaftaran, dalam kolom upload ijazah idat lugawi itu tidak ada bintang merah, berarti tandanya itu bukan merupakan syarat wajib pendaftaran. Jika dilewatkan itu tidak apa-apa, bisa. Ini Alifa Aulia tadi ya again isi password itu password apa? Maksudnya password itu adalah ini teman-teman. Ketika teman-teman mendaftar, tadi kan sudah saya jelaskan di tutorial, teman-teman masukkan password, apa yang ditulis di password itu apa saja. Itu ya, misalnya teman-teman punya password Instagram atau punya password apalah itu, gunakan password itu nggak apa-apa untuk masukkan di password TV ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya jika teman-teman ingin mendownload kartu pendaftaran, teman-teman memasukkan nomor KTP plus password yang diinput tadi. Passwordnya bebas ya, mau kayak gimana gitu. Oke, jadi password yang dimaksud adalah password yang digunakan untuk membuka kembali file yang sudah dimasukkan. Oke. Ustadz, nama dan unwan madrasah itu unwan idat atau SMA? Jawabannya adalah itu unwannya SMA ya. Unwan SMA, bukan unwan idatnya. Password itu password email? Jawabannya bukan. Password itu adalah password akun pendaftaran Lipia. Jadi ketika teman-teman berhasil mendaftar, teman-teman akan punya akun. Yang dimana akun ini ada username dan ID. Username-nya adalah nomor KTP teman-teman. Password-nya adalah password yang teman-teman masukkan ketika daftar gitu ya. Jadi jangan sampai melupakan password itu, karena jika teman-teman lupa password, maka teman-teman tidak bisa membuka
akun pendaftaran yang sudah berhasil didaftarkan. Jadi password yang maksud adalah password untuk akun pendaftaran Lipia. Afan Ustadz, apa ini? Untuk tes ada kemungkinan offline, wallahu alam, tapi belum ana cek juga ya. Tapi kita sudah pernah melihat fenomena di pertengahan tahun 2023 kemarin, di pertengahan 2023 kemarin, semua tes tulis berbentuk online. Semua tes tulis berbentuk online. Dan juga semua tes lisan berbentuk online, kecuali IDARI, gitu ya. Anda ulangi, tengah tahun kemarin, semua tes tulis S1 itu online. Dan semua tes lisan wawancara S1 itu online kecuali IDARI, satu-satunya jurusan S1 Lipia yang kemarin wawancaranya harus offline, harus ke kampus. Itu kita melihat data di pendaftaran sebelumnya. Untuk sekarang seperti apa, wallahu alam ya, kita belum mendapatkan informasi resmi. Mungkin bisa ditunggu informasi selanjutnya dari Infolipia atau akun-akun lainnya. Ustadz, wajib foto ukuran 3x4 ya. Sebenarnya ini bentuk istihad kami 3x4 karena memang Lipia itu tidak menyebutkan ukurannya. Bahkan Lipia itu tidak menyebutkan kita harus upload foto. Teman-teman bisa lihat ya, di flyer pendaftaran itu tidak dituliskan harus upload foto, padahal itu diminta. Jadi memang ini tidak jelas. Tapi kita beristihad 3x4. Kita melihat karena memang ketika dulu Lipia buka pendaftaran itu biasanya yang diminta 3x4. Jadi jika teman-teman fotonya itu ukurannya tidak sesuai 3x4, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi editing. Dan sudah banyak sekali sekarang ya, jadi tidak usah pusing. Kalau di kolom kedua muadal pakai nilai sekolah, pakai nilai apa nih? Kolom kedua muadal pakai nilai maka soal asal aduh, ini untuk saudari Dela ya, Pak. Coba kita baca pelan-pelan. Kedua kolom muadal pakai nilai maka asal sekolah tetap diisi sekolah SMA atau IDAT ya. Ini maaf ya, Anda kurang paham maksudnya seperti apa. Apa Ustadz? Nilai Anda 89,90. Kalau daftar apakah langsung ditolak? Jawabannya seperti ini. 89,90 dibulatkan menjadi 90 gitu kan. Nah, jika dibulatkan menjadi 90, maka saudari atau saudara Anda nggak tahu, V ini itu bisa mendaftar ke website. Tapi ketika diperiksa oleh Syu'un Tulab, nah, dia akan melihat, wah ini nilai mepet nih. Nah, ini apakah seperti ini akan bisa ikut tes tulis atau tidak? Jawabannya Anda tidak tahu, teman-teman ya. Karena memang biasanya sih ketolak. Tapi kadang-kadang satu atau dua syu'un tulab itu ada yang memberikan syafaat atau memberikan kerohiman bagi teman-teman semua. Jadi memang jawaban dari Anda adalah untuk sekedar daftar website itu bisa, karena nanti yang akan ke input 90, tapi untuk bisa ikut tes tulis atau tidak, saya tidak tahu. Karena untuk ikut tes tulis itu biasanya dihubungi secara pribadi oleh syu'unul tulab. Untuk masa berlakunya surat kesehatan berapa lama minimal untuk mendaftar? Ya kurang lebih di sini kita lihat dari pendaftaran terakhir saja. Berarti kurang lebih kita bisa pasang 3 bulan ya, 3 bulan. Afwan Ustaz, nilai rata-rata Anda 8679. Gak ikut IDAR Lipia, hanya ikut bimbel ITAF. Apakah bisa daftar S1 Lipia? Jawabannya bisa, tapi hanya kisem ulumul idariyah wal maliyah saja. Untuk syariah dan S1 tidak bisa karena nilainya masih di bawah standar untuk masuk
S1 Lugho dan S1 Syariah. Jadi solusinya seperti apa? Jika saya ingin masuk Lugho, jika saya ingin masuk Syariah, tetapi nilai SMA saya tidak cukup, bagaimana solusinya? Solusinya adalah masuk IDAT dulu 2 tahun. Dan ketika masuk IDAT, teman-teman diwajibkan untuk mengejar nilai. Harus mendapatkan nilai yang tinggi agar nanti ketika daftar S1, teman-teman bisa mendaftar dengan nilai yang tinggi. Tapi kadang-kadang kita lihat ada sebagian orang ya, yang ketika dia itu niatnya masuk IDAT ingin menaikkan nilai ijazahnya agar bisa daftar S1. Ternyata 2 tahun di IDAT nilainya masih di bawah 90. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus terus di IDAT-nya. Oke. Ustadz, gimana maksudnya transkrip nilai IDAT itu? Sedangkan di ijazah IDAT hanya ada nilai akhir. Nah, kita bisa melihat ya, tadi disebutkan dalam filenya, di situ teman-teman bisa mengupload transkrip atau ijazah IDAT. Nah, berarti di situ kan di ijazah idatnya ada nilai akhir. Berarti itu saja yang diupload gitu ya. Berarti teman-teman upload ijazah idatnya yang ada nilainya. Itu sudah cukup. Karena memang di situ sudah tercantum nilai. Karena bisa kita melihat juga dari dulu sampai sekarang ijazah idat itu yang setahu Ana ya, itu cuma itu nama Fulan bin Fulan, kapan lahirnya, nilai berapa gitu kan. Itu saja yang diupload. Karena di situ sudah cukup mewakili ada nilai yang tercantum di ijazah idat. Wah, ini kelewatan ya. Apakah link pendaftaran sudah dibagikan? Link pendaftaran sudah tercantum dari pertama kali flyer diupload, flyer pendaftaran Lipia Jakarta. Linknya apa? lipia.id. Oke. Afwan izin live, silakan ya. Teman-teman di sini, bagi yang ingin lanjut ngobrol, silakan. Dan bagi yang ingin live, silakan ya. Karena di sini kita hanya menjawab pertanyaan. Jadi, bagi yang sudah bosan, ingin live, silakan. Apakah ada pengulangan penjelasan bagi yang telah join? Ada di YouTube ya, nanti akan di-upload. Kalau namanya hanya satu kalimat, misalnya namanya Kemuning, nggak ada yang lain, apakah bisa atau harus digandeng sama nama orang tua? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Karena ini bukan pendaftaran Arab Saudi yang di luar negeri, gitu ya. Kalau teman-teman mendaftar Arab Saudi yang di luar negeri, itu susah. Tapi kalau LIPI ini insya Allah bisa ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, namanya Kemuning saja itu bisa. Coba sekarang Ana cek ya nih. Ini akun Ana nih. Kita coba ingin mengubah beberapa maklumat. Contoh di Malaf Syaksi. Nah, kita lihat data apa saja yang bisa diubah. Nah, ini kita lihat. Namanya Abbas Ahmad Saputra. Kita ganti Abbas doang. Satu kata. Apakah bisa? Hilf. Kalau ini, oh ada yang apa nih, nggak bisa. Oh, makan milad Jakarta. Oke, ini ya tadi ada yang bertanya bisa nggak satu kata doang. Coba kita coba ya. Jawabannya bisa, gitu kan tuh lihat. Tadi namanya Abbas Ahmad Saputra. Anda ganti Abbas doang bisa. Jadi memang tenang saja, ini namanya pendaftaran Lipia itu walaupun kampus Saudi, tetapi tidak menggunakan data-data nama seperti kampus Saudi di Arab Saudi gitu ya. Jadi memang teman-teman, kita punya pengalaman ada sebagian kawan kita, saudara kita, ketika mereka ingin kuliah di Timur Tengah dan namanya itu hanya satu kata, itu biasanya anak itu akan bermasalah ketika pembuatan visa, ketika pengurusan berkas ABCD, itu biasanya nama yang satu kata memang akan menemukan banyak masalah. Atau dua kata gitu kan.
Nama dua kata itu kalau daftar ke kampus Saudi yang asli di Saudi atau kampus-kampus di Timur Tengah lainnya, itu terkadang suka menemukan masalah jika namanya hanya dua kata saja. Makanya yang paling aman itu tiga kata. Tetapi untuk Lipia ini, mau satu kata, dua kata, tiga kata, tidak ngaruh ya. Karena memang tidak menggunakan standar yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab di negeri Arab langsung. Oke. Surat keterangan sehat untuk Lipia berlaku berapa bulan? 6 bulan kah atau 2 pekan? Yang aman-aman 3 bulan lah. Maksudnya ketika dibuat itu usianya jangan lebih dari 3 bulan digunakan untuk mendaftar, ya. Jadi 3 bulan masih aman, insya Allah. Untuk pendaftaran sampai lulus seleksi berapa lama? Itu sudah jelas dituliskan di website. Tinggal teman-teman cek coba. Ayo, gimana ceknya? Ada di sini, isi ya. Ya, teman-teman bisa cek sendiri. Di situ sudah ada deadline-nya jelas. Oke. Semua harus PNG, betul. Wajib PNG. Jika JPEG nanti ketolak oleh sistem website. Afan Ustadz, kalau dari tahun lalu yang ujiannya offline, ujian tulisan atau ujian lisan Ustadz. Lisan. Ini bukan I dari tahun lalu, tetapi I dari 2023 tengah tahun. Berarti beberapa bulan yang lalu ya. Ketika tulisnya online, ketika lisannya offline. I dari. Tetapi untuk sistem lainnya semuanya online. Nah, ini penting pertanyaannya. Bagaimana cara tahu jika kita lulus berkas dan bisa ikut tes selanjutnya? Ini penting pertanyaannya. Mengapa? Karena Lipia itu mengubah cara mainnya. Maksudnya apa? Dulu zaman Ana, jika ada yang daftar berkas dan lulus berkas dan bisa ikut tes tulis, itu biasanya akan di-upload oleh Lipia. Berikut adalah nama-nama yang lulus berkas dan bisa ikut tes tulis A, B, C, D, F, G gitu. Diharapkan ujian jam sekian. Jadi, zaman dulu itu Lipia yang lulus berkas itu biasanya nama di-upload, disebarkan, dan kita tahu apakah kita lulus atau tidak. Namun, Ana melihat 2 atau 3 tahun belakangan ini, Lipia tidak melakukan hal itu lagi ya. Itu Lipia Jakarta maksudnya. Tetapi Lipia main belakang. Maksudnya apa? Nanti mereka akan melihat siapa yang lulus, mereka akan menghubungi secara pribadi ke WhatsApp dan nanti dimasukkan ke dalam grup khusus peserta tes tulis. Itu ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya tahu berkas kita diterima atau tidak? Jawabannya adalah tunggu saja. Apakah nanti ada pegawai Lipia yang menjapri saudara atau tidak ada? Jika tidak ada sama sekali pegawai Lipia yang menjapri, maka tandanya teman-teman tidak lolos berkas. Tetapi jika ada, itu teman-teman lolos berkas. Untuk mengecek apakah sudah ada yang menjapri atau belum, teman-teman bisa saling tanya di grup TO gitu kan, di grup apa gitu kan. Akhi, ukti, ada nggak di antara antum-antuna yang sudah di Japri Suun? Belum ada. Oh, berarti memang belum ada yang masuk ke grup. Tapi jika sudah ada, nah teman-teman harus siap siaga ya. Jangan sampai nomor WhatsApp yang dimasukkan itu adalah nomor WhatsApp yang tidak aktif atau nomor yang salah. Karena nanti teman-teman, jika teman-teman diterima berkasnya, akan dihubungi biasanya lewat WhatsApp. Ini Anda menjawab berdasarkan pengalaman ya. Untuk sekarang bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi kemungkinan nggak jauh beda. Afwan Ustadz, untuk mahasiswa semester 4 IDA, mendaftar pakai rapot semester 3, nilai yang mana masukkan? Oke. Untuk pertanyaan mustawa 4 IDA, Ana pribadi belum melihat ya muadal al-Fosli dan at-Sarokumi. Tapi memang teman-teman yang ini merupakan jawaban yang selalu anak katakan kepada anak-anak mustawa 4 idat di setiap pendaftaran Libya. Setiap ada permasalahan yang ada di pendaftaran, Ana selalu menjawab seperti ini. Jangan tanya ke kami, tapi tanya ke Rois Fasel
Rois Fasel tanya ke Syu'un Idat tanya ke pendaftaran. Gimana gitu. Karena kita melihat tiap pendaftaran itu kadang beda-beda. Pernah suruh upload ijazah apa namanya nilai masalah salif aja gitu kan yang fasli al fasli pernah disuruh upload yang mu'ajjal at-talaqumi yang 3 semester gitu kan jadi memang kita jadi bingung ini kok tiap pendaftaran kadang beda makanya bagi teman-teman idat 4 Lipia jika ada masalah tentang nilai ijazah idat dan lain sebagainya kami tidak berhak menjawab, tetapi yang menjawab itu langsung tanyakan ke syu'unutulab, pegawai Libya, langsung tanya, ini kita idat 4 gimana? Yang kita upload bagian mana? Ijazah kita yang upload yang mana? Seperti itu ya. Ini khusus teman-teman idat 4 Libya. Gitu. Dan kadang cabang pun suka beda. Jadi kita juga bingung, ini kok beda-beda ya. Jadi jawabannya adalah kembali ke PJ Syu'un Tulab Idat di cabang masing-masing. Ustadz, untuk pembuatan SKCK bisa di Polsek atau Polres ya. Jawabannya bisa dua-duanya. Cari terdekat saja gitu kan. Yang tingkat apa kecamatan itu aja yang lebih mudah. Nilai saya 8679. Masuk IDARI masih bisa, jawabannya masih sangat bisa. Ustadz, apakah ada tutorial pendaftaran Lipia cabang Medan dan Aceh jurusan IDA setelah ini? Jawabannya tidak ada ya. Untuk saat ini hanya Jakarta. Mengapa tidak ada? Karena memang untuk Lipia Aceh itu kan daftarnya ngejapri dulu ya. Kita itu memberikan apa pesan WhatsApp kepada Syu'un di Aceh, kemudian mereka membalas baru memberikan file-file. Jadi teman-teman jika ada yang bingung bisa langsung tanya ke Syu'un Tulab itu. Nah, untuk Medan, ini tergolong mudah ya Medan itu. Jadi tidak kita buatkan tutorial, tetapi nanti jika teman-teman butuh tutorialnya, akan kita buatkan di waktu yang terpisah. Karena kebetulan kami pribadi belum menyiapkan materi tutorial untuk Lipia Medan. Tetapi kita usahakan, kita akan cek nanti ya, akan kita buat tutorial terpisahnya dari acara malam ini. Alumni IDAT ijazah SMA asal sekolah pakai sekolah SMA. Tes Syafahi, oke, ini stop share ya. Tes Syafahi biasanya bagian hafalan Syekh suruh baca 1 halaman atau 1 lembar. Jawabannya tergantung Syekhnya siapa. Kalau Ana dulu kan, dulu Ana itu mendapatkan Syekh misalnya nih, Ana dulu dapat Syekh Muhammad Al-Ajuz ya. Beliau itu akan menanyakan hafalan sesuai jumlah juz yang kita sebutkan. Contoh, jika kita ngaku hafalnya 20 juz, maka beliau mungkin akan menanyakan kayak nggak nyampe 20 ya, mungkin 10 pertanyaan lah. Tiap 2 juz 1 soal gitu. Oh, teman-teman ngaku 5 juz, 5 soal. Ngaku 8 juz, 8 soal. Seperti itu. Jadi tergantung dosen. Dan kadang-kadang soalnya itu, kalau Syekh Ajuz ya, yang Anda alami, itu lanjutannya itu cuma pendek gitu kan. Pendek sekali. Anda ingat ada soal yang apa, surah Latajidanna Asyaddanas gitu kan. Itu nggak nyampe halaman sebelahnya, kita udah beres. Cuma sampai bawah, apa, 1 ayat beres, udah ganti soal. Ada juga tipe syekh yang misalnya kita mengaku 30 juz, maka syekh ini hanya menanyakan 3 soal saja. 1 soal juz awal, 1 soal juz tengah, 1 soal juz yang belakang. Jadi jawabannya hafalan bagaimana itu jawabannya tergantung siapa syekh yang menguji. Karena tiap syekh itu memiliki kebijakan yang berbeda. Walaupun standar penilaian sama. Oke. Oke, jika nilai ijazah SMA 83 tapi nilai pondok 90, bisa daftar lughoh? Jawabannya bisa. Bisa daftar lughoh pakai ijazah pondok gitu ya. Silahkan. Afan, kalau pendaftaran Supercamp di mana? Itu kan ada di Instagram ya, ada nomornya itu, bisa dihubungi.
Oke, di website ada dua kolom, muadal IDAT dan muadal SMA. Isinya pakai yang mana? Tadi sudah sih kita jelaskan ya. Jika nilai IDAT-nya itu besar dan nilai SMA-nya di bawah 90 atau di bawah 85 bagian daftar IDARI, maka kedua kolom itu dimasukkan nilai IDAT saja agar nanti ketika daftar bisa di next, bisa di health. Tapi kalau dua-dua sama-sama gede, silakan masukkan SMA dengan SMA, IDAT dengan IDAT itu. Ustaz, jika kita keterima S1 LIPIA, kemudian kita keluar karena tidak kuat dengan matkulnya, apakah tahun berikutnya masih bisa mendaftar? Ini pertanyaan saya tidak bisa menjawab ya, karena memang belum pernah saya tanyakan ke Syu'un Tulab dan juga belum pernah kita temukan kasus seperti ini. Gitu. Jadi kita nggak bisa jawab karena kita belum tahu ilmunya, tetapi kita akan menjawab kasus lain. Mungkin ada kawan kita dulu pernah ada kawan, dia itu keterima S1 Syariah. Ketika semester 1, dia ada suatu masalah di ekonominya ya, yang mengharuskan dia kerja untuk 1 semester. Jadi dia takjil dulu, takjil setahun. Baru masuk syariah, langsung takjil. Gitu ya. Takjil itu adalah menunda kuliah selama, maaf, bukan setahun, 1 semester. Dan itu bisa, tetapi prosesnya sangat sulit. Gitu ya. Jadi untuk takjil di LIPIA itu prosesnya sangat sulit. Jadi bagi teman-teman yang ingin takjil itu bisa ya untuk cuti, tapi memang prosesnya sangat sulit. Bahkan Lipia memberikan standar yang sangat tinggi bagi teman-teman yang ingin takjil. Untuk pertanyaan saudara Yusuf ini, Anda belum bisa menjawab. Mungkin nanti bisa dijawab di forum yang lainnya, atau nanti kita buat konten khusus di ITAF menuliskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada malam kali ini. Kalau alumni IDAT daftar ijazah SMA, maka asal sekolah ditulis sekolah SMA atau IDAT. Asal sekolah SMA saja. Bisa jelaskan ulang pas upload foto 3x4 background bebas. Itu ya. Mau biru, merah, putih, bebas. Apabila kita sudah keterima IDAT di LIPIA cabang, kemudian ingin mendaftar S1 di LIPIA pusat, apakah berkasnya ditolak? Dan apabila kita keterima S1 di LIPIA pusat, apakah diperbolehkan jika kita pindah dari LIPIA cabang? Nah, bagi teman-teman di LIPIA cabang, teman-teman tidak bisa mendaftar ke LIPIA Jakarta S1 itu tidak bisa. Harus nunggu beres IDAT dulu 2 tahun, baru beres IDAT itu daftar, itu baru bisa. Karena memang teman-teman mungkin nggak tahu ya, saya lihat belakangan ini LIPIA cabang itu menerapkan peraturan baru yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya, yaitu LIPIA itu menyita ijazah SMA teman-teman semua sampai teman-teman lulus IDAT. Mungkin sebagian ada yang belum tahu ya, tetapi memang kita temukan ternyata di belakangan ini LIPIA cabang itu membuat peraturan baru, ijazah SMA itu disita sampai teman-teman lulus IDAT. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman tidak memandang sebelah mata LIPIA cabang, dikit-dikit keluar gitu kan. Apakah jika keterima Saudi boleh pindah? Boleh gitu kan. Boleh, silakan saja. Tapi ini yang nggak boleh itu, misalnya teman-teman IDAT LIPIA cabang masih semester 2, kemudian ingin lanjut S1 di LIPIA Jakarta, mendaftar. Nah, ini nggak boleh gitu kan. Tapi kalau terima Saudi nggak apa-apa. Oke, untuk password itu kita ulang ya. Password itu adalah masukkan kata-kata atau angka-angka yang teman-teman suka, bebas gitu kan. Dan hafalkan, nanti itu akan digunakan jika teman-teman ingin mendownload kartu pendaftaran gitu ya.
Password itu kayak teman-teman buat Instagram ada password, buat Facebook ada password. Jadi masukkan bebas. Kata-katanya apa aja bebas, yang penting dihafal. Jangan sampai lupa. Dan itu password digunakan ketika teman-teman ingin mendownload kartu pendaftaran. Kuotanya berapa? Nah, ini seru nih. Kuotanya biasanya untuk IDARI itu satu kelas tulab, satu kelas tolibat. Kurang lebih berarti kita total, kita ambil angka biasa ya, itu berarti 100 ya, 100. 50 tulab, 50 tolibat. Untuk lugoh, dua kelas juga, satu tulab, satu tolibat, 100 kelas, 100 orang, 50-50. Untuk syariah, ini paling banyak, itu sampai 200. Karena syariah itu ada kelas pagi, dua kelas, dan kelas sore, dua kelas. Jadi 100 tambah 100 sama dengan 200. Tapi kita nggak tahu ya. Nanti Libya itu kadang suka membuat keputusan yang nggak ketebak gitu. Tapi untuk syariah saat ini kan kita lihat syariah Libya saat ini itu mempunyai dua kelas, kelas pagi dan kelas siang. Dan tiap kelas pagi dan kelas siang ada tulab dan kelas ada tolibatnya. Tapi untuk idari dan lughah itu cuma ada satu kelas tulab dan satu kelas tolibat. Jadi memang syariah itu paling banyak di Libya Jakarta. Dan ini baru diterapkan 2 tahun belakangan ini. Asal sekolah SMA ya. Klasif nilai belakang ijazah ya. Oke. Bagi teman-teman yang bermasalah ketika menuliskan nama Arabik, solusinya Iya. sudah saya contohkan tadi ya. Solusinya adalah pertama, daftar pakai laptop. Yang kedua, sebelum daftar pakai laptop, tulis semua yang ingin dimasukkan di sini ya. Nih, buat kayak gini gitu. Dituliskan Abbas Ahmad Saputra, Abbas Ahmad Saputra, dituliskan Indo Arabnya. Dan ketika daftar, tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Dan itu yang sudah saya lakukan tadi. Dan alhamdulillah, tadi ketika Anda membuat tutorial ini, tidak ada masalah sama sekali, semuanya lancar dan tidak ada yang bermasalah gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan atau memiliki masalah ketika memasuki nama Arabnya, solusinya apa? Daftarnya pakai laptop. Yang kedua, tuliskan semua kata-kata yang ingin diinput itu di sebuah file dan ketika daftar tinggal copy paste, copy paste. Insya Allah itu tidak bermasalah karena sudah kita coba tadi dan alhamdulillah lancar ya. Nah, ada dari akun Daunia. Oke. Nah, ini untuk saudara atau saudari Daunia, kita ulangi lagi ya. Untuk permasalahan nilai ijazah IDAT 4, kami pribadi belum bisa menjawab dan kami mengembalikan kepada teman-teman semua. Kan teman-teman masih di Libya nih. Silahkan tanyakan langsung kepada PJ IDAT-nya. Bagaimana Ustadz, kita ingin daftar IDAT, nilai mana yang kita input? Ijazah kita kan belum ada. Jadi apa yang kita upload itu tanya langsung kepada Syu'un Tulab di IDAT di Libya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjawab ya. Karena kita lihat tiap Libya, tiap cabang itu beda. Apa? Beda kebijakan. Oke. Bagi teman-teman yang takut ijazahnya ditahan dan sudah lulus di cabang, kalian dari Ana ya, coba aja dulu dua-duanya gitu. Coba aja dulu dua-duanya. Nanti biasanya pengumuman ini ya, pengumuman yang diterima itu kan biasanya kurang lebih sama lah. Kan mereka antara Lipia cabang dan pusat itu sama-sama masuknya Januari 2024. Jadi bagi saudari Vida Mazaya ya, jangan terlalu takut gitu. Coba aja dulu. Nanti seandainya S1-nya keterima, ya udah yang cabangnya nggak usah diambil gitu kan. S1 aja langsung. Tapi seandainya cabangnya keterima, S1-nya nggak nerima, ya udah gimana terserah saudari Vida ya.
Seandainya dua-duanya keterima ya udah kembali ke saudari Vida untuk mengambil keputusan. Tapi selama belum diminta beneran ijazah aslinya, santai aja. Lanjutkan daftarnya dua-duanya. Dan insya Allah saya lihat ya, kan di file pendaftaran itu ada ancaman siapa yang daftar cabang ketika dan juga daftar S1 Lipia maka akan didiskualifikasi. Nah, ini merupakan ancaman dari Lipia, tapi saya lihat ancaman ini sebenarnya ancamannya kayaknya ini ya, tidak terlalu kuat ancamannya. Mengapa? Karena sulit bagi Lipia untuk mengecek siapa yang daftar cabang dan S1 sekaligus. Sulit. Mengapa bisa sulit? Karena data terpisah. Kalau S1 itu pakai website, sementara cabang itu pakai Google Form. Dan itu harus mengecek satu-satu itu sulit. Kecuali dulu, tahun 2020-an ya. Itu kan untuk daftar cabang dan pusat itu kita semuanya website. Jadi ketahuan nih, kalau ada yang daftar berbarengan nggak bisa, otomatis tertolak oleh website. Tapi untuk sekarang sulit untuk dicek. Karena yang satu pakai Google Form, yang satu pakai website. Jadi akan menghabiskan banyak waktu bagi pegawai Lipia untuk mengecek siapa yang daftar double. Jadi bagi teman-teman yang ingin daftar double, ini nggak apa-apa ya, coba aja gitu. Oke. Kalau ijazah belum ada, apakah bisa memakai dokumen yang lain? Sulit ya. Dokumen apa? SKL. Coba saja gitu. Tapi kan ijazah itu syarat wajib. Jika tidak dipenuhi, maka tidak diterima. Tapi jika teman-teman ingin coba, silakan. Tapi kan sudah Desember ya. Maksud anak, teman-teman kan sudah ujian sekolah kan sudah lama kan, sudah tengah tahun kemarin. Harusnya ijazahnya sudah ada sekarang. Jika ijazah belum ada, maka cari mana ijazahnya, itu kan. Jika disita pondok, coba Ustadz minta ke pondoknya untuk di-scan aja gitu, di-scan ijazahnya untuk bisa daftar Lipia. Nomor KTP itu NIK ya, betul NIK ya. Bisa daftar pakai HP? Jawabannya bisa, sangat-sangat bisa. Namun dia khawatirkan daftar pakai HP ini teman-teman akan menemukan banyak masalah. Ustadz, kapan Lipia Jakarta buka kelas idat? Lipia Jakarta buka kelas idat kurang lebih pertengahan tahun 2024. Mengapa sekarang Lipia Jakarta tidak membuka idat? Jawabannya adalah karena pada pertengahan 2023, Lipia Jakarta itu sudah membuka pendaftaran idat langsung untuk 2 semester, gitu ya. Jadi yang keterima itu langsung kuliahnya September, Agustus, September, dan Januari. Gitu. Jadi memang sekarang tidak dibuka pendaftaran. Mengapa? Karena yang akan masuk Januari nanti sudah dites kemarin ketika tengah tahun. Lah, Ustadz berarti pakai Mustawa 3. Pihak Mahat Aceh tidak tahu juga. Wah, ini kok bisa Aceh tidak tahu? Nah, untuk saudara Zayan atau saudara Zayan, Anda nggak tahu ini, ikhwan akhwat, ini perlu Anda tanyakan dulu ya ke Suun ya. Jadi PR ya. Jadi PR buat ITAF untuk memastikan bagaimana IDAT 4 mendaftar. Oke. Padahal dulu ini ya, makanya LIPI itu suka unik, suka tidak kompak antara cabang dengan pusat itu. Oke, Ovan Ustadz, jika kita sudah belajar bahasa Arab di SMA dan sudah berbahasa Arab meski hanya dasar, apakah harus IDAT dulu atau bisa ke S1? Ini sebenarnya yang bisa menilai adalah guru teman-teman semua gitu ya. Coba teman-teman cari guru kalian gitu. Alumni Lipia untuk saudari Imtinan Nadifa, cari guru alumni Lipia, kemudian tunjukkan kemampuan bahasa Arab anti ke guru itu dan minta penilaian guru tersebut. Ustazah, apakah saya cocok S1 Lipia atau IDAT dulu? Karena memang ini sangat subjektif ya. Kita lihat ada orang yang ketika SMA itu bahasa Arabnya sangat bagus. Jadi ketika dia masuk S1 Lipia langsung tanpa idat, itu biasa aja gitu. Malah jadi juara umum. Ada gitu teman-teman ya. Ana lihat ada anak Lipia itu teman Ana gitu. Beliau itu nggak pakai idat,
langsung S1, tetapi di kelas awail. Mengapa kok bisa? Karena memang ketika SMA itu bahasa Arabnya Masya Allah. Dan dia memang siswa terbaik di angkatannya di SMA dia. Gitu ya. Jadi dia ketika langsung S1 tanpa idat itu bisa mengikuti pelajaran dan bisa menjadi siswa di antara siswa yang terbaik di kelas. Nah, ada juga teman-teman yang lulus SMA, daftar S1, itu ketika masuk kelas, pusingnya bukan main. Tidak ngerti pelajaran, segala macam. Bayangkan teman-teman ya, di syariah itu kita bandingkan. Dulu ketika anak SMA, itu kitab hadisnya hanya kitab hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis dipelajari dalam 3 tahun ketika SMA. Di Libya, 42 hadis itu hanya 2 bulan habis gitu. Bayangkan teman-teman ya. Jadi 3 tahun belajar hadis di pondok setara dengan 2 bulan belajar hadis di syariah Libya. Jadi memang beda teman-teman ya. Di syariah itu atau di Islam Lughah atau di Idari itu yang menjadi beban itu adalah beban pelajaran yang banyak. Jadi kalau teman-teman bahasa Arabnya itu masih cetek, masih sangat-sangat lemah, akan kesulitan mengikuti pelajaran. Contoh, ada siswa A, dia kemampuan bahasa Arabnya sangat kuat. Dan siswa B, kemampuan bahasa Arabnya sangat lemah. Siswa A dan B sama-sama belajar pelajaran yang jumlah halamannya 100 halaman. Si A ini, karena beliau pemahaman bahasa Arabnya kuat, untuk memahami satu halaman itu cukup 1 menit baca, 2 menit baca, beliau paham isi satu halaman. Sementara yang siswa B ini, bahasa Arab masih lemah. Jadi satu halaman itu dia butuh waktu setengah jam, bahkan 1 jam untuk memahami isi satu halaman. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti yang siswa B ini, beliau akan keteteran dalam memahami semua pelajaran gitu kan. Satu halaman aja butuh setengah jam atau 1 jam buat paham. Sementara yang sudah jago bahasa Arab, sekali baca paham. Gitu ya. Jadi memang teman-teman bagi yang bahasa Arabnya lemah, kami sarankan jangan langsung S1 di Libya. Khawatirnya tidak bisa ikut pelajarannya. Jadi lebih baik ikut idat dulu untuk memperkuat bahasa. Jika teman-teman bahasa Arabnya sudah kuat dan sudah yakin, nggak apa-apa langsung S1. Dan kita lihat tidak jarang teman-teman itu langsung S1 tanpa idat. Di ITAF itu ada Ustadz Fikri Amir Setiawan ya. Beliau itu masuk S1 Lughah tanpa idat. Langsung lulus SMA. Dan beliau termasuk siswa yang berprestasi di kelas. Afan Ustadz copy paste dari mana ya? Apa kita tulis sendiri atau kopas dari Google Translate? Ya tulis sendiri aja teman-teman yang kayak gini. Maksudnya kan akan diminta tulis nama, nama ayah, alamat, sekolah, password, HP, email, tulis aja sendiri gitu. Bahasa Arabnya tulis sendiri gitu. Oke, nanti ketika daftar Libya langsung di copy paste menghindari error ketika mendaftar ya. Oke. Oh, tadi Anda nggak share screen ya? Oke, Anda ulang lagi. Seperti ini ya, contohnya nih. Ini, nama, KTP, alamat, dan lain sebagainya. Ini Anda ketik sendiri nih. Ketika daftar tinggal copy paste. Ustadz, Anda belum cap 3 jari dan tanda tangan di ijazah. Apakah bisa mendaftar? Jawabannya, coba dulu ya. Silakan. Tapi seandainya ada waktu dan sempat untuk cap 3 jari dan tanda tangan, itu lebih baik gitu. Tapi seandainya memang waktunya nggak ada sama sekali, maka upload saja ijazah yang ada. Oke, nama sekolah yang didaftarkan di web jika menggunakan ijazah pondok, apakah menggunakan nama pondok yang sesuai ijazah pondok, selama Ma'had atau PKBM? Nah, ini sulit nih pertanyaannya. Karena memang Ma'had yang dia maksud itu Ma'had tahfidz atau Ma'had SMA atau seperti apa gitu. Karena memang ada sebagian Ma'had itu tidak diakui Libya. Karena hanya Ma'had tahfidz doang.
Ada sebagian mahat yang diakui. Jadi, Anda belum bisa menjawab ya. Ini bisa menjadi PR ya ke depannya. Gimana kalau nggak bisa dikecilin ke di bawah 1 MB? Pasti bisa teman-teman. Masa nggak bisa sih? Eh, kan banyak sekali aplikasi yang apa yang menyediakan layanan untuk mengecilkan file. Teman-teman bisa googling bagaimana cara mengecilkan file. Itu banyak ini ya, tata caranya ya. Jadi teman-teman silahkan berusaha sekuat tenaga, waktunya dicurahkan untuk apa mengubah filenya ke bawah 1 MB. Gitu. Oke, Toib. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada pertanyaan tambahan, ini kita closing ya, teman-teman ya. Kita closing, kita cukupkan. Dan jika ada pertanyaan tambahan lainnya, mungkin teman-teman bisa menanyakan ke grup Supercamp, atau jika tidak ada yang merespon, bisa menanyakan ke admin di Supercamp-nya. Semoga kami bisa membantu untuk menjawabnya. Bagi teman-teman yang telat, insya Allah setelah ini kami akan langsung mengupload rekaman ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.